Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kondisi masih suasana bulan Maulid. Nanti habisnya Maulid kalau tidak salah tanggal 30 itu hari Sabtu pas tanggal 6 November. Nanti hari Ahadnya atau Minggunya sudah masuk tanggal 1 Rabiul Akhir. Tentu masih ada beberapa tempat yang memeriahkan Maulid Nabi. Seperti yang kita sampaikan, di antara ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW yang paling pokok setelah dua kalimatus syahadah adalah sholat 5 waktu. Kalau udah ngomong sholat, apapun yang terjadi nggak boleh ditinggalkan. Ini apapun yang terjadi. Maka dalam fikih penjelasan sholat 5 waktu wajib berdiri, nggak boleh dengan duduk selama sehat. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun sehat boleh dengan duduk. Contoh, sholat tarawih. Yang sholat tarawih kita 20 rakaat, itu kok tiba-tiba sehat sebenarnya. Itu pingin sholatnya sambil duduk. Dari mulai tarawih sampai witir terakhir duduk terus. Secara disiplin ilmu itu boleh. Jadi nanti di sini Bu RW sekali-kali sholat tarawih itu semalam duduk semua. Tapi sholat isyaknya nggak boleh, wajib berdiri. Itu secara disiplin ilmu ya boleh. Nah sholat sunnah itu boleh dengan duduk. Duduknya kayak apa? Duduk iftirash. Duduknya atahiyat awal, kaki kirinya didudukin. Kalau orang yang sakit, kakinya atau stroke biasanya pakai bangku. Tapi konsep fikih sholat duduk ya iftirash, duduknya atahiyat awal. Nah saking wajibnya sholat, kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Ini sholat 5 waktu. Dengan duduk nggak mampu, tiduran miring, jambil aiman, yang sebelah kanan kayak mayit ditaruh di liang lahat itu. Kalau tidur miring tidak bisa, melumah. Melumah bahasa Indonesianya apa? Celentang apa telentang? Kalau telentang mati, tangnya ditelen. Celentang itu tetap pakai isapa anggota. Kalau tangan nggak bisa gerak ya dengan isyarat mata. Kalau isyarat mata nggak mampu pakai hati. Ini saking wajibnya sholat 5 waktu. Kalau dengan hati nggak mampu, itu manggil ustad. Iya, sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah. Imaman niat sholat ini mayit, nama mayitnya Nur Hayati. Ya kan nggak bisa sholat Nur, nggak mati. Artinya saking wajibnya sholat itu ndak boleh ditinggalkan. Makanya kalau lagu lama yang sering dinyanyikan tuh, wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Pokoknya 5 waktu itu jangan ditinggalkan.
meninggalkan dosa besar. Menurut Imam Hanafi kalau tidak salah Bu, sholat duhur berapa rakaat? 4. Pahala 1 rakaat sholat duhur kalau dibales dengan ibu sholat sunnah selama 80 tahun, ibu nih sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih selama 80 tahun, dikumpulkan pahala itu untuk membalas atau mengimbangi pahala 1 rakaatnya sholat duhur, itu masih kalah, masih hebat 1 rakaat sholat duhur. Itu 80 tahun sholat sunnah itu. Jadi kan pahala sholat itu gede banget. Maka sekali lagi jangan sampai meninggalkan sholat. Tapi, lah ini ada tapi. Ada 2 hal boleh meninggalkan sholat, boleh. Boleh untuk tidak sholat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kajian fikih bab sholat faslun. A'dzarus sholati isnani an-naumu wan nisyanu. Penjelasan, apapun yang terjadi sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan kecuali atas 2 hal. Pertama tidur, yang kedua ini yang nulis orang Jawa ini. Tidak semua lali-lali. Ini kata-kata Jawa itu wanisianu lan lali. Saya ketik aja lali, lupa. Poho. Jadi kalau ada 2 hal ini boleh meninggalkan sholat, tapi wajib qadha. Nah, kata-katanya itu. Contoh, kita itu tidur duhur jam 12. Ini ceritanya Nur Hayati capek dari habis subuh ngepel, karena rumahnya kan 7.000 meter. Padahal rumahnya maksudnya 7 meter. 7.000 meter ngepel. Habis ngepel nyuci piring, habis nyuci piring nyuci pakaian, nyetrika kemarin yang dicuci capek, itu udah masak. Jam 11 tidur. Jam 11 tidur, bangun-bangun adzan asar. Saking capeknya sih, saking capeknya. Nah, orang yang tidur begini nggak sholat nggak dosa. Enggak dosa, tapi wajib qadha. Lah ini nanti akan dibantah oleh sebagian pendapat, enggak ada loh sholat qadha. Betul, sholat qadha itu enggak ada. Kalau diniatkan untuk qadha, enggak ada sholat qadha, adanya sholat ada. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya yang namanya sholat 5 waktu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, waktunya telah ditentukan. Sholat ya tepat waktu, sholat pada waktunya. Nggak boleh sholat subuh di waktu duhur, itu nggak boleh kalau disengaja. Tapi kalau ketiduran kayak tadi, nggak sholat duhur nggak dosa, tapi wajib qadha. Ketika masuk asar, Nur Hayati wudhu. Habis wudhu, sholat asar dulu. Setelah sholat asar, baru sholat duhur qadha. Sholli fardad duhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati qadha alillahi ta'ala. Jadi kalau qadha wajib ada kata-kata qadha. Saya niat sholat fardhu duhur 4 rakaat mahnurat qadha alillahi ta'ala. Contoh ibu-ibu kan ya memang menstruasi. Jadi kalau menstruasi yang namanya sholat kan nggak wajib qadha. Yang wajib qadha itu kan puasa. Contoh ibu-ibu ketika posisinya, contoh nih, di perjalanan
Di perjalanan itu macet lah, atau bagaimana gitu. Asar sama maghrib kan macet. Akhirnya sholatnya di isya, digabung isya, asar, maghrib. Itu harus ada kata-kata qadha setelah usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 4 rakaat selesai baru sholat asar. Sholli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah qadhaan. Saya niat sholat fardhu asar 4 rakaat menghadap qiblat qadhaan. Selesai sholat maghrib. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah qadhaan. Saya niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap qadhaan lillahi ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau setelah isya hanya asar dulu karena capek, maghribnya buat besok subuh? Boleh. Wong namanya bayar utang itu kan waktunya bebas, Bu. Contoh, Nur Hayati punya utang duit sama Bu RW. Punya utang nggak, Nur? Maksudnya kalau punya ngingetin, takut lupa. Kan pernah ngomong, Bu RW pinjem duit dong. Utang, pinjem. Ya pinjem sama utang kita jadi budaya, judulnya utang. Pinjem duit dong 300. Itu kan balikinnya Bu RW nggak tanya kapan balikin, Nur. Enggak kan? Bebas, sebulan boleh, seminggu lebih bagus, pagi pinjem, sore balikin lebih bagus. Artinya bebas. Sama yang namanya qadha sholat itu bebas waktunya. Duhur bisa di asar, duhur bisa di maghrib atau isya, atau maghrib bisa di subuh. Judulnya apa? Kalau ketiduran dengan tanpa sengaja untuk meninggalkan sholat, tidak wajib sholat. Artinya kala itu tidak dosa, tapi wajib qadha. Kira-kira punya utang sholat nggak nih kira-kira? Banyak orang perawan yang nggak pernah sholat. Kemarin kata bisulan gimana? Iya, sholat pantat bisulan. Loh, pantat bisulan tetap bisa sholat. Enggak pakai duduk kan tadi dijelasin. Enggak mampu berdiri duduk, enggak mampu duduk tiduran. Tiduran itu miring, kayak mayit. Pakai yang kanan, pakai bantal tapi pakai mukna. Enggak usah rukuk melengkung. Biasa aja, Allah bismillahirrahmanirrahim, insyaallah akbar. Ya bacaan biasa. Udah diem aja, tahiyatnya ya di situ. Wajib sholat. Berarti kalau ndak sholat ketika bisulan wajib diqadha. Berapa waktu nggak sholat? Hah? Nah, kalau memang banyak, maka ada ulama yang menganjurkan kalau habis sholat 5 waktu terus qadha. Habis sholat duhur lagi qadha. Habis sholat asar lagi qadha. Begitu caranya. Dicicil. Kayak HP ibu itu loh, kredit itu dicicil itu. Dicicil, Nur, supaya kamu nanti di nerakanya nggak terlalu lama. Emang Ustadz tahu ya kan definisi Al-Quran, orang yang tidak sholat masuk neraka. Supaya kita tidak masuk neraka, ayo sholat 5 waktu. Bisulan itu sakit tapi sholat hukumnya wajib. Pakai kondisi apapun tetap. Paling kalau sakit bisulan masih gampang lah. Sakit yang demam kena air itu sakit itu loh, meriang. Kena air rasanya itu dingin banget lah, itu berat itu. Itu tayamum. Itu biasanya ngapa-ngapain males itu. Ngangkat tangan aja males. Ngangkat tangan ngambil air minum itu males itu. Apalagi bangun tayamum atau wudhu kan males banget. Tapi panggilan iman yang namanya sholat hukumnya wajib. Tapi kalau ibu-ibu ada tantangan nih. Kalau lagi hajatan, yang jadi pagar makan tanaman itu,
pagar ayu. Itu kok wanita kalau jadi pagar ayu ditanam dengan dandanan yang cantik, duhur enggak sholat, asar enggak sholat, maghrib enggak sholat, isya tambah sekalian enggak sholat. Sayang kondenya, sayang bedaknya. Kini hitung-hitungan bedak itu kan sudah disewa, resiko yang disewa. Ini urusan sholat wajib. Saya siap jadi pagar ayu, tapi waktu sholat saya sholat ini kecek-kecek nih muka nih. Harus begitu. Dandan lagi resiko. Umpamanya tukang riasnya, jangan dong kan lama, resiko. Ini sholat wajib kok begitu. Ya makanya bagi yang mau ngontrak tukang rias, tanda tangan di atas materai. Saya Islami. Ketika nanti pagar ayu waktu sholat harus dandan lagi. Bagaimana tanda tangan atas materai ini? Gitu. Perjanjian sholat wajib. Ini loh yang menyebabkan nanti resepsi walimatul nikah atau walimatul khitan nggak barokah. Karena apa? Niat meninggalkan sholat 5 waktu. Halo? Gini. Nah, katanya kodok. Ya, kalau yang namanya kodok diniatin nggak boleh. Udahlah jadi pagar ayu, nanti saya tak kodok aja, nggak boleh, haram hukumnya. Ini sanksinya orang yang niat nggak sholat. Ada cerita Nabi Isa alaihissalam lewat ke satu kampung akan dakwah. Itu kampungnya aman nyaman damai gemah ripah loh jinawi totot tenten Ketara Harjo ing madya mangun karso ing ngarsa ing tulodo tutwuri handayani baldatun thayyibatun warabbuwa. Banyak makanan, banyak buah. Ini namanya buah rambutan. Ya kan saya megang apel tapi hatinya rambutan. Belum musim. Pokoknya ini kampung subur makmur. Makanan ada, warganya guyup, tenggang rasa, tepo seliro, saling hormat menghormati, istri hormat suami, anak bakti kepada kedua orang tua, semuanya taat ibadah, sholatnya komplit rajin. Nabi Isa senang. Kemudian Nabi Isa singgah beberapa hari terus berlalu. Setahun kemudian Nabi Isa pingin mampir lagi, pingin singgah karena kampungnya subur makmur. Sampai situ kaget, kampungnya hancur porak-poranda kayak kena tsunami. Nabi Isa mau tanya sama siapa coba? Akhirnya tanya kepada Allah. Ya Allah, tahun yang lalu kampung itu sumur makmur, orangnya baik, taat ibadah kepada Engkau. Tapi kok kali ini hancur luluh lantak dengan tanah. Ayak naon ya Allah, ada apa? Allah menjawab, ya betul, kampungnya baik, subur makmur, orangnya baik. Tapi satu waktu ada musafir, ada orang jauh lewat di kampung itu, mampir ke MCK, mampir ke sumur, ya ke kamar kecil, cuci muka, cuci apalah, mandi. Dan orang itu tarikus sholat, orang itu meninggalkan sholat. Artinya nggak pernah sholat. Gara-gara ada orang yang cuci muka nggak pernah sholat, maka aku azab kampung itu. Ini cuma gara-gara orang lewat mampir nggak sholat, kampungnya hancur. Maka kalau pagar ayu niat meninggalkan sholat, itu jadi nggak barokah walimahnya itu. Ya nggak barokah kalau hancur seperti ini, terus musibah segala macamnya. Mungkin nggak, namanya contoh kan satu. Ya ibu kalau beli jeruk nyontoh 1 kilo bangkrut. Nyontoh ya 1, beli setengah kilo contoh 1 jadi bangkrut itu pedagangnya. Ya contoh itu kan 1.
Kayak ibu-ibu beli jilbab, Bu RW beliin jilbab, semuanya nyontoh 1, nyontoh 7, nggak jadi beli. Makanya niat untuk ndak sholat ndak boleh, niat untuk qadha nggak boleh. Sholat itu ada tepat waktu. Tapi kalau darurat, macet, darurat ketiduran, nah yang kedua darurat lupa. Tapi ini kalau sampai lupa, levelnya orang yang biasa ngaji terlalu. Sholat kok lupa. Tapi harus niat ya Pak Ustaz, ya kalau harus meninggalkan sholat itu ya, mengakhirkan sholat di mobil misalnya, dengar azan, juga azan. Bagaimana Ustadz kalau lagi di mobil, sementara di tol nggak minggir atau macet, sementara kita ini kan belum sholat. Kalau memang musafirnya marhalatain 2 pos, itu namanya ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada jamak qashar. Lain lagi nih dengan macet. Ini musafir dalam rangka jamak takdim. Contoh, ibu mau pulang kampung ke Jawa atau ke Tasik Malaya. Ke Tasik Malaya mau pulang kampung, radius kan kalau ke sana 250 kilo atau 300-an lah, karena sama jauhnya ke Purwokerto ini. 5 jam ya, 5 jam lah perjalanan. Saya juga udah lama nggak ke sana, rencana mau ke Tasikmalaya. Perjalanan ketika ibu naik tol jam 11 siang. Di rest area berhenti jam 1. Lah di situ kok nggak rencana jamak takdim, bis tetap jalan, maka di waktu duhur niat jamak takhir, duhur di waktu asar. Nanti saya jam 4 pingin jamak takhir sholat duhur di waktu asar. Ini wajib hukumnya. Tapi kalau yang namanya model macet kayak Jakarta, pulang kantor, cek, jalan, enggak jalan ini, maghrib juga belum sampai, itu namanya darurat. Nanti kalau udah isya diqadha. Ini kalau penjelasan lebih dalam, ada namanya sholat lihurmatil wakti. Contoh di busway. Di busway kita berdiri, di situ kita gerak sana nggak bisa, gerak sini nggak bisa. Ada ulama yang mewajibkan sholat lihurmatil wakti, Bu. Apa lihurmatil wakti? Sambil berdiri niat sholat maghrib, niat sholat fardu maghrib lillahi ta'ala, dalam rangka hormat waktu. Ya nggak wudu, nggak apa di situ, hanya menghormati waktu. Maghrib juga sama, karena tadi asar maghrib sama. Tapi nanti kalau udah sampai rumah, mandi, sholat isya, diqadha asar dan maghrib. Tapi bagi yang belum bisa sholat lihurmatil wakti, nggak apa-apa, yang penting diqadha. Sekali lagi, bagi pecinta pagar ayu, bukan pagar makan tanaman, konsistenlah. Sholat hukumnya wajib, wudu dikucek-kucek, dandanin lagi. Ama yang punya hajat, yang nggak bisa, ini kan nanti kita rugi, nanti kita kan gimana kalau nambah lagi. Saya nggak usah jadi pagar ayu daripada saya tidak sholat 5 waktu. Keren kan begitu? Itu namanya jamaah majelis taklim ibu-ibu muslimat, asuhannya Ibu Hajah Erniwati. Wow, sudah berani aku ini Islam kok. Wah, sholat. Gimana Nur Hayati? Bisulan sholat. Udah baik. Udah baik. Siapa yang melototin? Suami. Yang kedua lupa. Ini sholat kok sampai lupa, ini lucu ini. Saking sibuknya senam depan Mall Season City. Habis senam kedatangan artis. Oh, ngobrol duhur bablas lewat, enggak sholat, itu terlalu. Iya, sholat duhurnya lupa kan, habis sama artis diajak jalan kemana, lupa sholat.
saking senengnya sampai lupa itu loh. Nah, itu terlalu. Tapi kalau memang lupa, nggak apa-apa, wong namanya lupa. Tapi sih biasanya kalau yang biasa sholat, lupa itu nggak bisa loh, Bu. Rasanya tuh saya ngapa yang belum sholat gitu. Karena memang udah terbiasa sholat. Kalau Nur Hayati lupa wong bisulan, lah kita masuk hadis qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasin anis sabi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yafiqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terlepas dari hukum ada 3. Maksudnya belum wajib sholat, maksudnya tidak wajib sholat. 1, anak-anak hingga ia dewasa dalam kurung balik. Yang kedua, orang tidur hingga ia terbangun. Yang ketiga, orang gila hingga ia sembuh. Jadi kalau nomor 1 anak kecil ya belum wajib sholat. Emang balik usianya berapa Ustadz? Ada 3 tahap, Bu. Yang pertama, laki-laki dan perempuan umur 15 tahun. Apapun yang terjadi kalau 15 tahun wajib sholat, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, laki-laki atau perempuan sudah ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Bukan mimpi basah lagi tidur disiram, bukan. Maksudnya mimpi apa? Tuh. Mimpi jatuh. Mimpi itulah ya Bu ya. Mimpi basah. Umur 13 tahun sudah mimpi basah, wajib sholat. Yang ketiga, anak wanita menstruasi. 9 tahun menstruasi, 7 tahun menstruasi, wajib sholat 5 waktu. Tapi, awas nih, tapi definisi 15 tahun, ibu-ibu jangan sandaran pada itu. Kalau sandarannya pada 15 tahun sudah kegedean. Tapi sandarannya pada hadis, perintahlah anakmu sholat kalau umur 7 tahun. Pukullah anakmu kalau 10 tahun belum sholat. Artinya mulai 7 tahun ayo diperintah sholat. Nah, sebelum 7 tahun diajarin tata cara sholat. Maka di majelis taklim, di TPA, TPQ ada pendidikan tata cara sholat. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu dhuhur 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Artinya mulai 7 tahun diarahkan untuk sholat. Ya, yang kedua, orang tidur hingga ia terbangun. Tadi sudah dipaparkan. Tapi kalau tidurnya sudah masuk waktu sholat, dosa loh. Contoh ya. Tadi contohnya Nur Hayati, sekarang Nur Hayati lagi lah. Habis nyuci ngepel apa, habis itu suruh mandiin motor suami. Suaminya kurang ajar juga gitu. Ngunjak lah. Suaminya ngelunjak. Motor suruh nyuci motor. Akhirnya capek banget. Sudah dengar kumandang adzan, hayya 'alas shalah. Saking capeknya tidur bablas asar. Lah itu dosa. Jadi kalau tidur sudah masuk waktu sholat, kebablasan tidak sholat itu dosa. Jadi kalau udah masuk waktu nggak boleh tidur, buru-buru sholat silakan terus tidur. Ya nanti ada penjelasan, yang nggak bagus itu tidur habis sholat asar dan habis sholat subuh. Tapi ini ustadznya cuman baru bisa ngomong. Kalau habis subuh jangan pada tidur. Tapi ustaznya kalau habis subuh tidur. Ngelembur apa malamnya? Saya tadi malam acara 3 tempat, ceramah terakhir Maulid di Jembatan 5, pulang jam 2. Kulkasnya penuh beginian, maka mau saya jual-jualin.
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, orang gila hingga ia sembuh. Orang gila itu nggak wajib sholat. Ya, karena kemana-mana telanjang kok. Coba orang gila tiba-tiba telanjang. Nur, kalau ada laki-laki gila nggak pakai baju Nur, dilihatin. Itu kan kalau lagi ziarah mamanya ke Jawa ya, Wali Songo, ada orang gila jalan sama sekali nggak pakai baju itu, astagfirullah, gelobat melotot sama ndasmu kuwi ngelunjak gitu. Tapi ya sama beneran gitu. Artinya orang gila begitu yang nggak wajib sholat. Wong gila nggak wajib. Ini kalau diputer bahasanya, tapi nggak pakai mic. Berarti kalau orang waras bisa cari duit, punya istri, punya anak, kok nggak sholat? Berarti lagi latihan gila. Lagi latihan dia. Bagaimana cara menjadi orang gila? Yaitu lah, orangnya waras kok bisa cari duit tapi tidak sholat. Padahal orang yang nggak wajib sholat orang gila. Berarti kalau orang waras tapi nggak sholat, latihan gila. Naudzubillahi min. Kenapa nggak pakai mic? Takut pada dengar. Saya nggak enak sama bosnya. Sorry bos. Tapi nanti ini ada di TikTok atau di YouTube nanti ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Kalau punya suami belum sholat ya diarahkan, punya anak diarahkan. Kalau ibu-ibu mah sudah yakin pasti sholat 5 waktu. Ini mah udah pasti inilah, kecuali Nur yang bisulan. Jadi ini sakit apapun wajib ya Bu ya, jangan ditinggal. Ya. Nah, pikun itu likulidain dawaun ilal haromo. Setiap penyakit ada obatnya kecuali pikun. Pikun gak ada obatnya. Maka orang pikun tidak wajib ngapa-ngapain. Sholat nggak wajib, ngaji nggak wajib. Terus pokoknya orang pikun ya, masya Allah, naudzubillah lah. Itu jadi ujian orang yang hidup. Jadi ujian anak-anaknya. Aduh, kalau ngomong begitu saya takut itu. Takut orang tua saya begitu. Saya belum bisa merawat. Umpama pun merawat, yakin saya nggak sabar. Kalau nggak sabar pasti saya dosa. Anak merawat orang tua stroke, anak merawat orang tua pikun nggak sabar, bentak-bentak itu dosa. Apalagi nggak merawat. Kalau sama saudara gimana? Jadi saudaranya stroke, saya yang ngurusin. Kalau saya agak marah dikit boleh? Iya. Bagaimana Ustadz? Ini saudara, umpamanya kakaknya ibu Kakak ya. itu sakit, stroke. Akhirnya yang ngurusin adiknya. Iya. Ya namanya ngurusin orang stroke kan ya berbagai macam pola. Akhirnya ada emosi, marah dikit. Itu dosa apa tidak? Ya, itu. Ini bahasa dosa tidak. Sebagaimana dosa kepada orang tua. Ini wajar lah marahnya, mungkin orang disuruh makan gak mau makan. Buang air terus, bikin capek ini kan gitu. Itu masih dalam kewajaran kalau ama saudara. Tapi kalau ama orang tua dosa. Pokoknya kalau merawat orang tua itu apapun iya dan apa adanya, diem. Tapi ini tantangan yang sangat berat sekali itu. Maaflah. Ya namanya beraknya orang tua, mana kecil kan beda ya Bu ya. Saya nggak bisa bayangin itu. Maaf Bu, Ibu lagi makan ngomong berak lagi ya Bu ya. Ini Bu.
Tapi ini memang luar biasa yang mampu merawat orang pikun, orang stroke. Itu sebuah ujian dan pahala yang besar. Kalau sabar dan diam, ngenggerutu dikit wajar, namanya manusia. Tapi jangan terlalu bentak-bentak. Tapi juga saya ngomong doang ini, praktek mudah-mudahan jangan. Ya Allah, sehatkan kedua orang tuaku ya Allah. Orang tuaku sih sehat Bu, ayahku 70-an tahun, ibuku ya 63 tahun ke atas, kayak Bu Haji Tati lah. Ya ibu 61, kakaknya kemarin 41. 17 tahun 85. Ya, jadi itu luar biasa. Orang pikun nggak wajib ngapa-ngapain, hanya wajibnya disuapin, dimandiin, dibersihin. Itu pun yang wajib anak-anaknya. Baik, selanjutnya kita ngomong fikih. Selanjutnya faslun surutus sholati samaniyatun tuharatul hadasaini wa tuharatu nganin najasati fi saubi wal badani wal makani wasitul ngawrati wastiqbalul kiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyati wa alayata kita fardun min furudiyah sunnah wajtinabul mubtilati. Syarat-syarat sholat ada 8. Ibu kalau sholat syaratnya 8 nih. 1 suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau mau sholat harus wudu. Kalau memang habis main bola harus mandi wajib, atau habis menstruasi mandi wajib. Kalau habis wiladah terus nifas mandi wajib. Cara mandi wajib, nawaitul husla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Niat mandi menghilangkan hadas besar, selesai. Enggak diomongkan sebab haid, enggak apa-apa. Enggak diomongkan sebab beranak, enggak apa-apa. Enggak diomongkan sebab nifas, enggak apa-apa. Enggak diomongkan sebab jinabah, enggak apa-apa. Yang penting niat mandi hadas besar niat mandi menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Terus biur-biur rata semua, takmimul ma'ala jamil badan, ujung rambut, ujung kaki lipet-lipetan basah semua. Syarat airnya air suci mensucikan. Makanya pakai shower tuh, shower dalam kurung selang. Pakai selang. Kalau pakai gayung airnya kulahnya penuh apa tidak. Jangan buru-buru pakai sampo. Halo? Baru 3 gebuyur sudah pakai sampo, mandinya tidak sah. Gitu ya. Ini yang masih produktif ini. Nur, kamu kan masih produktif. Masih suka dipakai. Mandinya yang benar. Berapa kali pakai? Nah ini masalah, memang masalah ini. Bagaimana kalau cuman seember? Baik, saya ngalami begitu. Ya, karena saya dulu kan ngontrak kecil. Habis itu dikasih ember cat. Mandinya pakai itu, airnya dijatah cuman pakai apa itu namanya, tabung apa? Galon apa? Itulah. Jadi kalau mandi ngangkat ember, kamar mandinya kecil. Astagfirullah. Inilah. Buat jongkok aja kayak susah. Ya beginilah, pas begini nih. Ini ember di sini. Nah, bagaimana cuman jatah 1 ember putih itu? Sementara kita mandi hadas besar. Ini perang ilmu fikih yang harus hati-hati. Kalau wanita lebih susah. Laki-laki bagi saya sendiri dulu Bu, kalau maaf habis begituan itu jarang pakai sabun. Karena ini hanya cukup untuk takmimul meratakan air, pakai gayung. Ini harus pelan-pelan banget ini Bu. Gayung angkat, taruh kepala, nawaitul husla, niat mandi menghilangkan hadas besar, pelan-pelan. Kalau sampai nyepret ke sini jadinya mustakmal, nggak boleh, nggak sah untuk mandi. Maka jangan sampai nyepret. Lah bagaimana kalau mandinya biasa aja, sampo, nggak sah semua. Maka caranya pelan-pelan.
diratakan semua. Cara meratakan baik, kita kalau pakai gayung susah pakai tangan. Ini contoh-contoh, Bu. Contoh ya. Bismillah, ini gayung, ini tangan. Cek nawatul husla supaya airnya nggak habis. Nah udah begini, ini basahannya diratakan saja, Bu. Karena ngirit air. Tapi tangannya jangan copot ya. Ini jangan copot dulu, serius. Jangan lepas dulu. Kalau lepas mustakmal. Terus dulu ratakan dulu semua. Jangan copot dulu deh. Terus pokoknya lipat-lipatannya. Lepas sudah, ngambil lagi. Basahin terus gitu. Itu namanya ngirit air. Cuman seember. Loh, ini serius, memang lama banget itu. Lama banget. Tapi kalau ibu asal yang nggak sah mandinya loh. Itu kalau darurat hanya 1 ember. Caranya begitu. Tapi kalau selamanya begini terus, ya Allah, doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kamar mandiku gede gitu loh. Saya ketika begini, Bu, yakin saya doa, ya Allah, aku nggak mau begini terus. Susah. Mandi kok susah amat begini. Alhamdulillah sekarang rumah sendiri pakai shower. Saya itu beli shower sendiri itu udah mandi pakai shower. Shower rusak pakai selang. Mandinya berdiri atau duduk. Boleh berdiri, boleh. Ya baik. Memang sunnahnya dalam tata cara mandi wajib sebelum mandi wudu dulu. Memang abdolnya kalau wudu ya jangan buka baju. Contoh begini, maaf ibu-ibu. Oke lah kita habis begitu sama suami, ya masuk kamar mandi bersih-bersih dulu. Cebok semua, selesai kita wudu. Habis wudu copot. Terus mandi. Bagaimana kalau sudah kadung copot semua? Wudu. Saya pernah tanya sama bapak dulu. Pak, wudu kalau telanjang boleh nggak? Boleh aja. Hanya makruh. Jadi sambil wudu telanjang, gelandut gitu. Boleh. Terus mandi. Umpama nggak wudu, ya ndak apa-apa. Ya boleh. Yang penting ada yang nutupin. Itu. Umpama nggak pakai apa-apa tetap boleh, tapi ya makruh. Tapi kalau mau wudu untuk sholat ya harus pakai lah. Gitu. Baik ya. Jadi begitu. Yang kedua, suci dari najis di bajunya, di badannya, di tempatnya. Ini pakaiannya harus suci lah. Jadi najis mutawasitoh, najis mukhafafah, najis mughalladhah. Yang ketiga, nutup aurat. Nggak boleh ada yang bolong. Ini pernah kita sampaikan. Ibu kalau sujud biasanya kakinya kelihatan. Tolong kakinya jangan sampai kelihatan, buru-buru ditutupi. Ini lagi sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Ya sholat ngadep kiblat. Ngadep selatan nanti ke Nyi Roro Kidul. Yang kelima, masuk waktu. Ya kalau udah masuk waktu sholat tadi udah disampaikan. Yang keenam, ngerti kalau sholat itu hukumnya wajib. Yang ketujuh, tidak meyakini wajib dari wajibnya sholat itu sunnah. Jangan ngomong sholat 5 waktu itu sunnah. Yang nomor 6, menjauhi yang membatalkan sholat. Batalin sholat apa? Contoh, ini habis makan risol nih, habis makan kue, tiba-tiba sholat asar lagi nyelip di sini terus ditelan aja, itu batal. Atau lagi sholat jawab orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ihdinas sirotol mustaqim. Nah, itu tidak boleh. Ya, sholat ya buang angin atau apa itu batal. Baik ibu yang saya hormati, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil